Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Sebelum memulai pembelajaran pada pagi hari ini, marilah kita berdoa menurut kepercayaan dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Amin. Bagaimana kabarnya anak-anak? Baik semua kan? Tetap sehat, jaga kesehatan, dan juga jangan lupa jaga kebersihan. Sebelum memulai pembelajaran, Ibu akan mempresentasi anak-anak semua ya. Siapa yang belum hadir? Ya, alhamdulillah sudah hadir semua ya. Berarti pembelajaran pada pagi hari ini siap kita laksanakan. Nah, anak-anak, pada pertemuan minggu lalu kita telah membahas tentang negara-negara ASEAN. Ayo, siapa yang berani menyebutkan mana saja yang termasuk negara-negara ASEAN? Ayo. Iya, betul. Ada Indonesia, Malaysia, Singapura, Filipina, Vietnam, Kamboja. Ya, betul sekali. Nah, sekarang pada pertemuan kali ini kita akan melanjutkan materi dengan membahas kerjasama yang diselenggarakan antar negara-negara ASEAN. Ya, apa sih tujuan pembelajaran pada pertemuan kali ini? Gue akan jelaskan ya. Yang pertama yaitu siswa mampu menyebutkan kerjasama apa saja yang dilakukan antar negara ASEAN. Yang kedua yaitu siswa mampu memahami bentuk kerjasama yang dilakukan antara negara Indonesia dengan negara-negara ASEAN. Dan yang ketiga yaitu siswa mampu memahami dampak atau pengaruh kerjasama antar negara ASEAN. Untuk memperdalam materi pada pertemuan kali ini, nanti Ibu akan mengadakan diskusi dengan membagi para siswa menjadi beberapa kelompok ya. Ya, kali ini Ibu akan memutarkan sebuah video. Nanti anak-anak mohon untuk menyimak dan mendengarkan dengan baik ya. Jangan sampai ditinggal ya anak-anak. Silahkan menonton, selamat menonton. Halo semuanya, bertemu lagi dengan Pak Ahmad di channel ini. ASEAN merupakan singkatan dari Association of Southeast Asian Nations, atau sebuah organisasi internasional yang beranggotakan negara-negara di kawasan Asia Tenggara. Organisasi ini telah memiliki 10 anggota dari berbagai negara di Asia Tenggara dan merupakan wadah antar negara-negara untuk melakukan hubungan internasional dalam berbagai bidang. Kerjasama ASEAN diantaranya dalam bidang politik, ekonomi, pendidikan, sosial budaya, serta pertahanan dan keamanan. Mari kita bahas semua bentuk kerjasama ASEAN ini. Yang pertama adalah di bidang politik. Tentunya setiap negara memiliki tujuan yang berbeda dalam berpolitik. Oleh karena itu, dibentuklah beberapa bentuk kerjasama sebagai upaya untuk menghindari pertikaian. Di antaranya ADMM atau ASEAN Defense Ministers Meeting. Pertemuan rutin yang dilakukan perkumpulan 10 negara ini dilakukan oleh Menteri Keamanan setiap periode tertentu untuk mendiskusikan terkait kerjasama dan diplomasi politik sebagai upaya untuk mempertahankan keamanan negara ASEAN. Yang kedua, delegasi, duta, dan konsulat. Apabila melakukan kerjasama dengan negara-negara yang terdaftar dalam ASEAN, Indonesia sebagai negara kesatuan mengirimkan duta dan konsulat pada negara tersebut. Duta dan konsulat dalam hal ini sebagai perwakilan dari negara yang mengutus untuk menjalankan peran dalam menjaga stabilitas politik. Berikutnya, perjanjian ekstradisi. Setiap wilayah negara pasti memiliki warga negara yang melakukan kejahatan. Dengan perjanjian ekstradisi,
negara ASEAN dapat memperoleh bantuan ketika seorang tersangka kejahatan melarikan diri ke kawasan negara ASEAN. Negara yang bergabung dalam ASEAN ini dapat membantu untuk mencari tersangka hingga dapat dikembalikan pada negara aslinya. Berikutnya, perjanjian kawasan bebas nuklir. Senjata nuklir merupakan salah satu senjata yang memiliki efek berbahaya apabila seseorang yang menggunakan senjata ini berada di wilayah ASEAN. Karenanya, dalam ASEAN terdapat perjanjian untuk secara keras melarang peracikan maupun penggunaan senjata nuklir. Berikutnya, perjanjian kawasan harmonis, bebas, damai, dan netral. Bebas berarti negara yang tergolong dalam ASEAN memiliki hak untuk melakukan kebijakan secara bebas, namun harus berpedoman pada perjanjian yang telah dibuat dan disahkan. Damai berarti 10 negara yang terdaftar dalam ASEAN harus menjaga situasi agar tetap damai hingga dapat hidup secara berdampingan. Netral berarti negara ASEAN tidak ikut campur dalam konflik yang terjadi di negara lain. Selanjutnya, kita membahas kerjasama ASEAN di bidang ekonomi. Kerjasama di bidang ekonomi merupakan salah satu faktor untuk meningkatkan pendapatan negara untuk terus mengelola negara. Kerjasama ASEAN di bidang ekonomi diantaranya, yang pertama, pemusatan promosi ASEAN. Meskipun beberapa negara ASEAN telah dikenal di berbagai benua, namun negara yang terdaftar dalam ASEAN juga perlu mempromosikan dirinya. Yang kedua, penyimpanan ketersediaan pangan. 3 negara dari ASEAN yaitu Indonesia, Kamboja, dan Thailand merupakan sumber pemasok padi hingga saat ini. 3 negara ini konsisten menyediakan cadangan pangan bagi negara yang terdaftar dalam ASEAN untuk pemenuhan kebutuhan pangan. Dengan adanya cadangan pangan ini dapat menjadi salah satu solusi bagi negara yang suatu saat mengalami bencana maupun krisis. Yang ketiga, peningkatan proyek industri. Setiap negara pasti memiliki jenis industri yang beragam. Dalam hal ini, semua bentuk kerjasama dalam proyek dilakukan untuk meningkatkan pembangunan dalam negara ASEAN. Proyek industri yang saat ini dilakukan adalah tembaga, vaksin, pupuk, dan abu soda. Yang keempat, pembukaan kawasan perdagangan bebas. Kerjasama ini merupakan salah satu bentuk kerjasama di bidang ekonomi yang mengizinkan setiap warga negara dari ASEAN untuk secara bebas masuk ke negara lain yang bergabung dalam ASEAN. Dalam hal ini, warga negara tersebut dapat melakukan persaingan dari segi ilmu pengetahuan maupun tenaga, dan secara bebas dapat mencari pekerjaan. Yang terakhir adalah koperasi ASEAN. Kerjasama dalam bidang ekonomi juga dikembangkan dalam bentuk koperasi atau yang disebut dengan ASEAN Cooperative Organization, yang merupakan organisasi yang bergerak di bidang koperasi untuk menjaga dan meningkatkan kesejahteraan anggota ASEAN. Selanjutnya, kita akan membahas kerjasama dalam bidang pendidikan. Pendidikan merupakan salah satu faktor penting untuk menghasilkan sumber daya manusia yang kreatif, cerdas, dan mampu menjadi penerus bagi negara asalnya. Kerjasama ASEAN di bidang pendidikan diantaranya penyelarasan standar ijazah antar negara anggota ASEAN. Yang kedua, peningkatan ilmu pengetahuan di kalangan pemuda ASEAN. Yang ketiga, pertukaran pelajar antar negara ASEAN, dibentuknya kelompok peneliti antar negara. Selanjutnya, kita akan membahas kerjasama ASEAN di bidang sosial budaya. Kerjasama di bidang sosial budaya dilakukan dengan cara pengembangan sumber daya manusia, memperluas lapangan kerja, bantuan dari berbagai pembangunan, serta bantuan yang dilakukan secara khusus pada wanita dan pemuda, dan juga pertukaran seniman antar negara ASEAN. Selanjutnya adalah kerjasama dalam bidang pertahanan dan keamanan.
dalam menjalankan pemerintahan di suatu negara perlu melakukan kerjasama dengan negara lain. Setiap negara pasti memiliki pertahanan dan keamanannya sendiri, namun diperlukan upaya untuk mencegah terjadinya pertikaian antar negara. Dalam kerjasama di bidang ini telah terjalin 4 perjanjian yang terdiri dari perjanjian persahabatan, perjanjian kawasan bebas senjata nuklir, perjanjian komunitas dan keamanan, serta perjanjian ZOPFAN, Zone of Peace, Freedom, and Neutrality. Dalam hal ini, perjanjian yang dilakukan adalah untuk menciptakan kawasan yang damai, netral, dan bebas, sehingga keamanan dan pertahanan negara semakin kuat. Nah, sekian dulu informasi tentang kerjasama negara ASEAN. Kita akan berjumpa lagi di video pembelajaran berikutnya. Nah, setelah menonton video tadi, bagaimana? Apa yang bisa dijelaskan dari video tersebut? Iya, betul. Video tersebut berisi tentang bentuk-bentuk kerjasama negara-negara ASEAN. Bagus, pintar-pintar sekali anak-anak ibu ya. Nah, sekarang ibu akan membagi kalian menjadi beberapa kelompok, yaitu 6 kelompok. Nanti pembagiannya boleh dari ketua kelas atau mau dari urut absen atau menghitung, silahkan ya, ibu bebaskan kepada kalian. Yang penting nanti ada 6 kelompok di kelas ini. Nah, sudah terbagi menjadi 6 kelompok ya anak-anak. Sekarang kalian mendiskusikan tentang kerjasama apa saja yang ada pada video tersebut dan apa manfaatnya ya. Nanti juga misalkan ada masalah-masalah atau pertanyaan-pertanyaan juga dapat didiskusikan dalam kelompok kalian mengenai video tersebut. Ya, nanti diskusi akan ibu beri waktu selama 30 menit. Nanti setelah 30 menit kalian diharap untuk menghentikan diskusi kalian. Nanti hasil dari diskusi kalian ibu minta untuk membuat 1 pertanyaan serta 1 jawaban untuk masing-masing kelompok yang berisi tentang hasil diskusi kalian. Pertanyaannya boleh apa saja terkait tentang kerjasama antar negara-negara ASEAN. Ya, nanti boleh 1 pertanyaan tersebut ditulis dalam 1 lembar kertas ya. Sekarang selamat berdiskusi anak-anak. Iya, waktu 30 menit sudah terlampaui. Waktu diskusi per kelompok telah habis. Sekarang waktunya kita melaksanakan diskusi kelas ya. Nanti teknisnya ibu akan menunjuk salah satu kelompok untuk menjadi perwakilan pertama. Misalnya ibu menunjuk kelompok 1 untuk menjadi perwakilan pertama. Jadi nanti kelompok 1 akan memberikan pertanyaannya kepada kelompok lain. Terserah kelompok 1 akan menunjuk kelompok manapun. Ibu beri kebebasan untuk kelompok 1. Nah, nanti kelompok yang ditunjuk oleh kelompok 1 diharuskan untuk menjawab pertanyaan dari kelompok 1. Nah, ini bonusnya. Jika kelompok yang ditunjuk oleh kelompok 1 menjawab dengan benar atau sesuai dengan jawaban yang telah disediakan oleh kelompok 1 tadi, maka akan ibu beri poin 1. Dan jika salah, tenang, ibu hanya memberi poin 0, tidak akan mengurangi poin kalian. Dan nanti poin-poin tersebut akan diakumulasikan di belakang dan nantinya akan ibu masukkan ke dalam nilai individu kalian. Nah, setelah ibu menjelaskan teknis diskusi tadi, sekarang kita akan memulai diskusinya ya. Ibu menunjuk kelompok 3. Iya, kepada kelompok 3 dipersilahkan.
Baik, jadi diskusi tadi sudah berjalan dengan baik dan lancar. Anak-anak semuanya sudah aktif untuk bertanya serta menjawab dan merebutkan poin-poin. Jadi Ibu akan memberi sedikit kesimpulan, yaitu tentang bentuk-bentuk kerjasama antar negara ASEAN itu terdiri dari beberapa bidang, yaitu ada di bidang sosial dan budaya, lalu ada di bidang politik dan keamanan, pendidikan, serta ekonomi. Dan di setiap bidang tersebut juga terdapat berbagai macam kerjasama yang dilakukan antara negara-negara ASEAN, mulai dari Indonesia dengan Malaysia, Indonesia dengan Singapura, dan lain-lainnya. Baik, dengan berakhirnya diskusi pada pagi hari ini, berarti materi pada pertemuan hari ini itu juga sudah selesai. Kepada para siswa yang masih belum jelas atau masih kurang jelas dengan materi pada pagi hari ini, boleh ditanyakan. Ya, cukup ya. Nanti jika ada pertanyaan yang menyusul, boleh langsung ditanyakan di grup WhatsApp atau kontak langsung ke Ibu ya. Nah, sedikit merefleksi untuk terakhir, berbagai kerjasama antara negara ASEAN memiliki banyak manfaat dan memiliki banyak sikap-sikap yang bisa kita contoh, seperti contohnya dari kerjasama kita bisa berlatih bagaimana cara menghargai, bagaimana cara kita bersikap dengan baik dengan partner kita, seperti itu. Jadi banyak sekali manfaat-manfaat yang bisa kita ambil. Baik, karena sudah tidak ada yang ditanyakan dan Ibu telah merefleksi kegiatan pada pembelajaran pada pagi hari ini, sekarang Ibu tutup saja ya pembelajaran pada pagi hari ini. Untuk menutup pembelajaran pada pagi hari ini, berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Berdoa selesai. Semoga pembelajaran pada pagi hari ini bisa bermanfaat untuk kalian semua dan bisa kalian ambil hikmah baik-baiknya. Sekian, kurang lebihnya mohon maaf dari Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.